Dami ni dibata na sumurung sian saluhuk naroha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Uria di Tuhata tutudo nungahehe Tuhan tai. Ainunga gabe maruba hari parpumuan dia kana porsia di debata Jehovah yan sianari sabat gabe hari parjolo dung hari sabat ima hari minggu ala disi hehe Tuhan Yesus sian hamatian ala nido ganu marpu muhita di tiki hari minggu mangului jauh-jauh di debata namar ningot haheheon di Tuhan Yesus dohita laos uhud marningot haheheota ai patu jolo ni haheheon ni akana persea di Yesus Kristus do haheheon ni Tuhan tei ni molaro ngakadongata natorasta opungta sisohota naong maradian si anak kaulaon na di Portibion postorohata dalai kopata sakodar dalai kogebe maruba sikap mental tadi nataboto pajupang dohita sogut dohot akka naperseai di lambung ni tuhatai alanima molo pajupang dohita sogut manak saja lele kita di loas di Portibion tahalah comei molo gajang umur tadi leon nakpe nungareung holi-holita di komarlas kiro aja lah marulu-bulu kita molo tiki posope au maniang nang di tiki posope nunga mangihut to tuhatai gabe bui tapatupa lomo ni rohani di bata nangpe poso dope pamatanta alanido hata ni debata di pesta parningotan parjolo haheheon di Tuhan Yesus di tahun 2022 nih Pak nunga di pahehe hita rapon Yesus Kristusi kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nanienet sian Kolose bidutolu ayat sada saharodi ayat 4 alai di hati Indonesia ma ujaha. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara-perkara yang di atas. Ini disampaikan pertama-tama kepada jemaat di Kolose yang pada awalnya mereka tekun beribadah, tekun mengikut Kristus, tetapi karena kemajuan yang mereka capai dan lalu lintas sudah mulai ramai karena kota Kolose ini adalah pusat dan menjadi jembatan penyeberangan ke sebelah utara dan ke sebelah selatan kota Kolose. Pola pikir mereka juga cepat berkembang. Ajaran-ajaran yang dibawa
oleh agama-agama lain juga meresapi hati mereka. Itu sebabnya kalau nanti saudara baca mulai dari pasal 1, 2, dan 3 diberitahu, mengapa kamu orang-orang Kolose menjadi berbalik, seolah-olah keselamatan itu adalah karena kemampuanmu, sehingga kamu memantangkan hari-hari tertentu dan menguduskan hari-hari tertentu, sehingga kamu menyiksa dirimu bertarak, berpuasa, supaya seolah-olah kamu terlihat lebih kudus dan lebih suci. Dan mengapa sampai memantangkan makanan-makanan itu dari siapa? Bukan dari Kristus itu adalah ajaran dunia ini. Oleh sebab itulah diingatkan, kamu sudah menjadi manusia baru, kamu sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus pada waktu kamu dibaptis. Sebab tanda penerimaanmu kepada Kristus dan kau mengaku mematikan segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Kristus, itulah baptisan yang kau terima. Jadi anak-anak kami pelajar CD, kalian belum tahu, saya nggak tahu berapa hari atau berapa minggu setelah saudara lahir atau berapa bulan, ada kerinduan orang tua kita menyerahkan kamu ke dalam kerajaan Allah. Jadi kamu belum tahu apa-apa, tetapi karena kasih orang tua, mereka menjamin bahwa anakku ini kalau kuserahkan kepada Yesus Kristus, nanti makin besar pun ini dia akan taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kusembah itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang hidup. Maka sejak kecil kuserahkanlah anakku ini. Boleh kau agak sedikit merenung dulu sebentar, bagaimana ibu mungkin masih gemetar, mungkin masih sakit, tidak sehebat alat-alat kesehatan yang sudah seperti sekarang ini mungkin pada waktu kita lahir. Tetapi itulah kasih-Nya. Maka amat mengherankan, tetapi kita tahu jawaban yang pasti. Selama dia mengikut Tuhan, dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang menyakitkan ibunya, orang tuanya, opungnya, orang-orang yang dekat kepadanya, bahkan orang-orang yang lain yang tidak sesuku, yang tidak seiman. Kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang jahat kepada mereka, tetapi akan melakukan yang dikehendaki Kristus dan akan menjadi terang. Dan jangan khawatir, pada waktu kau muda kau bisa dibimbing oleh Tuhan pada waktu ini. Saya beritahu, sebab sekarang sudah mulai dikutak-katik. Ini coba dulu diperiksa, ini baptisan HKBP ini benarkah ini menurut hukum atau sudah melanggar hak ajasi. Coba ditanya dulu mereka sekarang, apakah mereka setuju menjadi orang Kristen. Tiba-tiba masih anak-anak, belum ditanya, tidak ada persetujuan, sudah dibaptis. Pasti jawaban kita, jamin mereka ini tidak ada yang keberatan dan bahkan bersyukur telah diserahkan kepada Kristus. Amin. Atau ada yang menyesal, Bapak, kenapa kau baptiskan aku? Sebenarnya aku mau agama Hindu kian. Saya tidak. Tetapi itulah dunia ini. Mereka hanya melakukan hukum-hukum yang tidak berdasar pada kasih Kristus. Orang Yahudi bukan tidak kalah dengan hukum-hukumnya, bahkan karena banyaknya hukumnya mereka jadi tersiksa. Indonesia juga sudah mulai ribut-ribut. Kalau ada undang-undang yang mau disahkan, ribut dulu semua. Sebab masyarakat melihat ternyata hukum-hukum itu tidak menjamin. Dan Yesus mengatakan, seluruh hukum hanya intinya adalah kasihi Tuhan Allah dan kasihi sesamamu manusia. Jadi kalau ini kita hidup, nggak perlu hukum yang lain, nggak perlu aturan-aturan yang lain.
Karena ketika saling mengasihi, semuanya bisa dimengerti dan kemudian dimaklumi. Di zaman yang semakin maju ini, dan itu akan terus karena teknologi, akan sering terjadi disrupsi, kejadian-kejadian yang tidak diduga. Atau kalau orang yang sering naik pesawat itu turbulensi udara, tenang pesawatnya tiba-tiba kosong, juk, seperti jatuh, terkejut. Makanya banyak orang nggak mau lagi akun pesawat, katanya jantungan setengah mampus dia. Turbulensi itu akan makin sering terjadi. Kemarin panasnya setengah mampus, ya kan? Tiba-tiba hujan. Dan ini akan makin sering. Dan orang yang taat kepada Kristus, dia tidak akan terkejut dengan itu, tetapi sanggup menghadapi keadaan. Saya kasih contoh dulu ya. Tadi begitu hujan datang, tiba-tiba mati lampu, lalu bersiap-siap menyalakan genset. Rupanya genset ini kalau nggak dipasang sekali-sekali, baterainya juga jadi, akinya jadi mati toh. Nah, kita berpikir tadi paling 10 menit, tahu-tahu nggak, lebih setengah jam nggak nyala-nyala, dicari baterainya. Nah, itu kalau tidak siap-siap, sebab sering terjadi turbulensi. Ya, berlangsung ibadah kita. Dan ingat ini, pas kau naik sini, tetapi harus gembira hatimu, sebab bukan itu yang penting. Kau mencari perkara yang di atas karena kau sudah dibangkitkan bersama Kristus. Lalu saya mulai berpikir, oh ya, lewat nanti 10 menit tidak mungkin. Pas 10 menit kita ajak majelis, kita ada anak-anak, ayo kita mulai. Dimulai. Ada wireless satu. Di tengah jalan saya berpikir, ini wireless ini bisa habis baterainya. Lalu saya hubungi, cari wireless satu lagi, wireless W6. Jawaban, di rumah Mang Pasaribu, artinya nggak ada yang jemput, tenang semua. Setelah saya tunggu 10 menit, saya bilang lagi, suruh mengambil dari rumah Mang Pasaribu. Baru tiba-tiba datang, oh sudah masuk. Lalu apa usaha yang dilakukan di belakang supaya bisa hidup gengseknya? Artinya dalam keadaan darurat pun harus tahu. Tapi kebanyakan di kita sudah mati, semua menunggu. Nah, dicari baterai dulu, dicari. Tapi semua bilang cari, yang mencari nggak ada. Itu. Kalau anak Tuhan di tengah-tengah keadaan gawat pun harus sanggup melakukan sesuatu. Dan itu kerinduan kami, aman. Ya, bapak-bapak kita ini. Kalau bapak-bapak kita ini waktu naik sini, nah, belum tentu seperti kalian pakai dasi. Tapi kalian sudah pakai dasi, sudah seperti calon situ aku lihat. Karena kebetulan bulan-bulan ini semua WEG harus mencari calon situ WEG-nya. Dan kalau sudah ada situ di WEG itu dicari, ditanya kesediaannya, apa bisa melayani dia kayak besar mungkin. Pejang bolak-balik ini, nanti di sermon tidak ada laporan-laporan juga. Ini segera harus kita wujudkan. Anak-anak muda ini, kalau dari segi badannya sudah lebih dari calon situa terlihat. Semoga ini terus. Tetapi yang dibutuhkan ialah ketangguhan memang. Boleh kelihatan, dan itu yang selalu diingatkan Alkitab. Nampaknya mereka beribadah, tetapi hatinya jauh dari aku. Tidak mau diatur, tidak mau ikut berpartisipasi melakukan yang baik, tidak mau melakukan apa yang berguna bagi anak-anak. Saya tanya dulu, siapa tadi yang ikut bapaknya KOR? Ayo tunjuk tangan dulu, yang perempuan dulu. Ada bapak tadi, kan bukan anggota KOR bapak. Lihat, enggak? Aduh, kau senang enggak tadi waktu bapak KOR? Senang betul. Kau lihat kompak dia berkawan dengan bapak orang lain, enak enggak? Oke, perempuan bagus itu. Memang perempuan ini sayang sama bapaknya ini. Makanya kalau mau pacaran pun ini, dia cari yang seperti bapaknya. Tapi enggak ada itu, enggak ada yang persis seperti bapak.
Lebih baik dari bapak ada, kurang baik sedikit dari bapak ada, tapi setelah kau nanti menikah dia menjadi baik. Jadi jangan tidak mau menikah karena tidak ada yang seperti bapak. Amin. Tuhan tunjukkanlah siapa yang menjadi calon. Tapi lihat bapak-bapak, mereka bangga kok punya bapak ketika dilihat bapaknya. Jangan-jangan sebaliknya, mungkin kalau ada bapak-bapak kok nggak ikut bapakku ya? Oh, karena sibuk. Percaya deh, pasti bapak-bapak kita di sini taat sama Tuhan karena sibuknya. Itu sebabnya sekali sebulan aja, Mang. Bagaimana bapak-bapak yang tadi, kalau sekali sebulan nanti bisa nggak, Mang? Tidak harus tiap minggu karena waktu tidak ada. Tapi demi anakku ini, karena Tuhan yang meminta, sekali sebulan boleh. Nah, itu yang sudah mencari perkara yang di atas. Bukan disuruh Tuhan kita menjadi berhenti bekerja, bukan disuruh Tuhan kita berhenti memikirkan yang baik karena memikirkan perkara yang di atas, tetapi yang dari atas itulah yang mewarnai perjalanan hidup kita nanti. Nah, kalian lihat nanti, kalian lihat. Tapi kita doakan setiap mau merencanakan yang baik langsung puntang-panting, dan dia tidak tahan lagi melihat yang baik, lari. Bisa itu tanpa disadari. Sudah mau bergabung orang itu semua, ayo keluar satu-satu. Sudah mau mendengar firman Tuhan, keluar satu-satu. Karena Tuhan sudah bilang akan tiba waktunya. Manusia tidak tahan lagi mendengar yang benar, tetapi dia hanya mendengar yang enak, walaupun itu tidak berguna. Lelucon, tahyul, itu yang disukai sekarang. Dan dalam Alkitab itu, adik-adikku, dikatakan, jauhilah dongeng-dongeng palsu, tahyul, persekongkolan untuk melawan yang baik. Jauhi. Laki-laki, Anda lihat tadi ada bapak di depan, di tangan dulu yang ada bapak tadi. Kan kalau waktu ujian kamu sudah mulai dimaklumi sekarang, di mana bapak lagi kerja, enggak usah ikut bapak, tapi ke depan siri gunting harus maju, harus bersama bapak dan ibunya menyerahkan anak ini kepada Tuhan supaya Tuhan membimbingnya. Dan ketika bapak dan ibu dilihat mereka, maka hatinya akan tersentuh. Waduh, sudah sampai besar aku, bapakku, ibu juga sampai ditinggalkan kerjanya demi aku. Itulah yang dilakukan Allah, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan tahtanya, masuk menjadi orang yang menderita. Tapi penderitaannya dia tahu tidak akan melebihi kemampuannya. Bapakku yang di surga akan membimbing aku. Oleh sebab itu dia taat. Dan itu yang kita dengar pada waktu peringatan kematian. Sekalipun dia anak, dia belajar taat di bawahnya, lalu dia tidak takut menghadapi maut sekalipun. Jadi kata kunci dari situ, ketidaktaatan mengakibatkan ketakutan, tetapi belajar taat kepada Tuhan akan menjauhkan ketakutan. Tetapi ini bukan gampang, ibu bapak, susah. Sampai sekarang semua kita di sini takut nggak kalau dibilang ini hati-hati, sudah tua, kayaknya ada penyumbatan, hati-hati begini, jangan sampai mati. Takut enggak? Kita pasti takut. Tetapi bersama Tuhan kita tidak berkuasa memperpanjang umur kita apapun yang kita lakukan. Jadi kalau kita tidak berkuasa untuk, maka selama aku hidup, aku akan melakukan yang baik kepada seluruh warga HKBP Sri Gunting. Marilah kita mendengar Tuhan. Kalau itu baik, kita ikut bersama. Jangan tegarkan hatimu, jangan tolak suara hatimu. Nanti terbiasa, Tuhan pun tidak didengar lagi. Ibu-ibu tolong dibantu, disadarkan, diberitahu. Tuhan pasti akan bersuka cita kalau semua bapak-bapak di sini ikut memikirkan apa yang berguna bagi masyarakat kita, bagi anak-anak kita, bagi gereja kita. Sebenarnya memang tanpa kita pun akan jalan yang baik itu.
tetapi Tuhan mau kau ikut di dalam. Tuhan tidak mau kau tersingkir, tetapi tanpa kau pun akan jalan yang baik itu, sebab Tuhan yang akan melakukan. Maka aku akan tunduk di kaki Tuhanku, aku mau mengikut Dia, supaya aku di tengah-tengah dunia ini, termasuk anak-anak kita ini, sudah satu dengan Kristus, atau kerajaan Allah tinggal di dalam hatinya walaupun ia masih di bumi. Amin. Makanya Yesus mengatakan, mintalah. Dan kepada angkatan muda, mintalah, karena kau sudah dibaptis, artinya sudah mati bersama dengan Kristus, dan kau bangkit bersama Kristus. Kau sudah menjadi manusia baru. Tetapi ingat, sama seperti jemaat di Kolose ini, bisa tergoda kembali lagi. Tetapi Tuhan mau sambil berjalan pelan-pelan kau ikut Tuhan Yesus, maka kau akan terhindar dari tawuran. Tidak akan mungkin kau menjadi perancang tawuran, atau ikut melakukan tawuran, atau korban tawuran. Tapi kau akan dijauhkan Tuhan. Ayo tawuran, tidak mau. Pasti begitu, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang sudah bersama dengan Kristus, dan kalau sudah naik sini di HKBP, sudah dianggap dewasa imannya, dia tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dari dirinya. Maka baca Alkitab terus. Inilah yang diajarkan Yesus. Minta kepada Tuhan, berkomunikasi kau kepada Tuhan. Bagaimana berkomunikasi kepada Tuhan? Di HKBP sejak anak-anak diajarkan, berbicaralah kepada Tuhan melalui berdoa. Jadi berdoa diajarkan HKBP itu ialah mendengar Tuhan pertama-tama, baru hatimu akan dibimbing untuk meminta kepada Tuhan, dan permintaanmu akan benar. Tetapi kalau jauh dari Tuhan, walaupun sepertinya berdoa, maka doamu itu tidak benar. Dan firman Allah mengatakan, kamu tidak menerima doamu karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya undanglah dulu adik-adikku dengan sangat, berdirilah dulu semua di tempatnya. Yang naik sini, kita berdiri. Saya gembira ujiannya kemarin bisa dijawab semua. Di dalam doa Bapak kami itu ada 7 permintaan, tapi masih ada yang salah. Itu salah satu, karena dibilang permintaan yang pertama, Bapak kami yang di surga. Itu enggak, pendahuluan itu. Bapak kami yang di surga pendahuluan. Masuk ke permintaan yang pertama, dikuduskanlah namamu. Sama-sama 3 ya, dikuduskanlah. Itu permintaan pertama. Permintaan yang kedua, datanglah kerajaanmu. 3 ya. Permintaan yang ketiga, jadilah kehendakmu. Nah, ini enggak pernah diajarkan. Jadi 3 itu ya, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Itu dia yang memikirkan perkara dari atas. Aku Tuhan meminta kepadamu supaya namamu dimuliakan. Oke, kalau kau minta itu anakku, kata Tuhan, kalau kau disuruh sekolah, jangan bolos kau, itu mempermalukan aku, kata Tuhan. Anak siapa itu? Anak siapa? Alah, inarembo omak nanti jadi deh. Tetapi kalau kau tidak bolos, memangnya mamanya inarabu, mamanya pur diwek, nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada di antara adik-adikku yang laki-laki berantem sama orang, atau jangan sama orang, sama abangnya, biasa itu kan berantem kan sama abang. Nah, mulai sekarang setelah kau naik sini, dia akan dilihat mama, kurangilah, berhentilah. Kau usah berantem sama abangnya, nanti kau pukul dia, berdarah, nangis mamamu kan, janganlah. Dimuliakanlah namamu. Ya, kalau kalian rukun, maka mama pun terima kasih Tuhan. Ikut dia memuliakan Tuhan. Orang lain siapa itu? Sama besarnya ya sama. Kembali rukun terus ya.
Itu orang gereja, dimuliakanlah nama. Tetapi terlalu banyak sekarang mengatakan dimuliakanlah nama, tapi mempermalukan, mencoreng nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tak karena apa lagi? Itu yang harus kita hentikan. Datanglah kerajaan. Jadi raja itu keinginannya, kalau raja yang baik dia, keinginannya ialah membawa orang yang dipimpinnya bangkit maju. Kalianlah nanti jadi pemimpinlah, ada kuasamu nanti. Tapi selama kau bergantung kepada Tuhan, maka kuasamu itu akan membawa orang supaya makin maju. Dan jangan kecewa. Sudah kau bersungguh-sungguh, ada saja orang yang tidak mau. Kenapa rupanya? Latihlah, kita latih di gereja ini, karena di gereja ini tidak ada sanksi. Mau melawan tidak ada sanksi. Tapi siapa yang taat di gereja ini walaupun tidak ada sanksi, maka di kantornya pun dia akan menjadi orang taat karena Tuhan. Maka dia akan disayangi. Tapi kalau terbiasa melawan, dia akan menjadi pelawan dimanapun. Mulailah dari rumah namanya. Datanglah kerajaan. Harus seperti Tuhan kita itu. Siapa yang menjadi pemimpin harus seperti Tuhan. Dia datang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk yang dipimpinnya. Dan itu tolong ukur. Nanti akan kita lihat, tidak ditentukan agamanya kok. Biar dia tidak beragama Kristen, kalau dia baik, wah hebat ini bapak ini. Tapi biar dia jarang pendeta sekarang menjadi wali kota, entah apalah. Tapi dia menindas, brengsek, langsung dibunuh. Dan terakhir, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Siapa yang mau menyerahkan dirinya untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dunia ini, maka dialah orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus dan hidupnya akan dituntun oleh Tuhan. Silahkan dulu. Mau banyak uangmu, kau bersuka cita. Tidak ada pun uang, kau bersuka cita. Mau ada mobilmu, kau bersuka cita. Tidak ada mobilmu, kau bersuka cita. Aneh sekarang dunia ini. Sudah mulai banyak orang dia punya mobil, bayar pajaknya, cucinya, mogok lagi di jalan, didorong-dorongnya. Lalu ada yang tidak punya mobil, kalau dia mau ke Siantar, bayar berapa ongkos ke Siantar. Nah, pergi dia, kau pulang, saya sudah sampai. Ini enggak, kita ini sudah punya mobil, pesta dia, cari parkir setengah mampus. Setelah diparkir, dilihatnya anak-anak banyak di situ. Gimana nanti mobil itu tergores enggak? Jadi selama pesta dia jantungan terus, dicorek enggak? Mobilku itu nanti dicuri enggak kaca spionnya? Pertanyaan. Yang punya mobil dan yang tidak punya mobil, bisakah sama-sama tiba di Siantar? Boleh enggak? Boleh. Yang satu bayar ongkos, yang lain tidak perlu bayar ongkos, tapi juga beli minyaknya dia. Yang tertipu sedikitnya. Jadi supaya lebih hebat sedikit, harus ada mobilnya. Orang yang maju berpikirnya tidak perlu punya mobil, tetapi dia punya akses. Mau ke Siantar, datangnya jemput aku jam 10. Mana kau pilih, punya mobil atau tidak punya mobil? Terserahlah, kalau Tuhan kasih, puji Tuhan ya. Tidak dikasih Tuhan, puji Tuhan atau enggak? Itu orang-orang yang memikirkan perkara yang di atas. Dia tidak harus sampai melawan Tuhan untuk memenuhi. Mau dikasih rumah, puji Tuhan. Tapi bekerja kau, rumahmu akan disediakan. Masuk menjadi pegawai Pertamina, rumahnya disiapkan, pekerjaannya disiapkan, memangkas rumput disiapkan. Pilih mana, punya rumah atau tidak punya rumah? Jawabmu, terserah Tuhan. Amin. Semangatlah, tidak ada perlu dikhawatirkan. Maju terus sebagai anak Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Itu yang memikirkan perkara yang di atas. Saudara-saudara, Tuhamu wakamang do tamu wakaina ngadong karau punga hamu ison wain naroate mungkin tak persiri guntingon margu jadi nasi ko alai ala pahu buku berekwina
gebero hamu iso nanti kamanginanga teh las marohamu saya dia do nanti lep iso tak semua itu harus iso alai saya butuh na buat sipata marende mahita nomor 10 upuji holong di rohamu oh Tuhan Yesus Raja kita dia harus tanpa musik matodiku ai ido bidang hidomi tuho ule matodiku ai ido na ido kuhalupa homma diriku mamikir holong di rohamu alaihumato lupa honma diriku mamikir holong di rohamu las marwata teh molorobe udah non siang gue non ale molo tumamar payu kita ay pada di rumah ini Jayapura arong atau katan non masih pangano di sini. Selamat untuk adik-adik kami, jadilah anak Tuhan dan hanya kau yang bisa membuktikan itu. Kau taat kepada Tuhan setelah selesai naik sini. Masih maukah berkumpul kalian bergabung di Namo Sobudu sampai pada waktunya kau nanti akan meninggalkan Sri Gunting. Semoga kau melihat bapak-bapak di sini bisa berkor bersama pergabungan seperti ibu-ibu yang sudah kau lihat. Semoga di wikmu kau nanti melihat orang tua kita rukun. Semoga kau sempat melihat gedung sekolah minggu ini selesai. Nanti kalau kau menikah setelah kau bekerja, disinilah kita pesta. Amin. Bergembiralah, bersukacitalah, sebab Bapamu yang di surga akan menuntun perjalanan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Ali di bata amanan dan di batu wajib. Marlas di roha doha bisa darion kala naung heheho sian hamatian. Jala nunga di pamate hobe hama mate namihian. Atau ngasih marohama di Tuhan dia kana kon namion na gudang go peikop pangadu dia ka partikian dua kari nanenggo. Bui do ganggu natoras tali Tuhan ada di bereng. Perdalanan di anak Allah. Alaya sasona rohana dua loas nada sidon wae kasahato. Oma maniop tangan yang kanak namion. Alai saliling di luas sohan bangudu rapdo nasida parbubui hami asabui upatuduh kami katiruan nading katu nasida asabui nasida dari Tuhan upakulingi hami di bagasan lapor itu asa todim ainung ngaroho siya gijang tutong atongan di portibi narubuton asa marhasona anak-anak porsia diho asapos rohana dia kasakap dohon cita-cita anak nahobar tulomo di roham naduk doho patu bisa jadi Tuhan saya loas mali Tuhan dayon yakan atau rasna halu jauh nasi dapat gudang-gudang kekayaan kondau dari Tuhan asa marhite-hite ngolu dohot nabi natupan yakayaan kondang yo tujolo marsana puarmu saut lomo di roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang rohara jauhmu di Portibion songon na di Banua Ginjang Badia guarmu di Portibion songon na di Banua Ginjang asli marohama di Tuhan yak kamu parhala donami naung dohok pangurupi nasida akaguru di sekolah minggu naung mengajari nasida di hatam marhite-hite namar siajar di persekolah mingguan nasida
atau kali Tuhan sapa la nau di hati dakon na siya hapor siya na sedarion lakatujulu menjadi Tuhan naing mangihuton ono na siya asa marsanga kuar dalam marlas miroha na siya di portibion sai padao mana siya di Tuhan siya nakka ada haton unak tugion tu pamujuan lehon si panganon na siya palu dalam perdubuy na siya mane sa hurangan yakka dongan na jowo ay nunga isa sa hukusan aski marohamal di Tuhan leomat cuaca na tiur di hami nuksidung sian parminggon namyo alayunang guru lomo ni rohanam rohamma nasau alani Kristus Yesus maulia amin.